My introduce. Masa bayi. Masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir 2 minggu. Meskipun masa bayi sering dianggap sebagai masa bayi baru lahir, tetapi label masa bayi akan digunakan untuk membedakannya dengan periode pasca Natal yang ditandai dengan keadaan sangat tidak berdaya. Ciri-ciri masa Masa bayi. bayi adalah masa dasar sesungguhnya. Meskipun seluruh masa anak-anak, terutama tahun-tahun awal, dianggap sebagai masa dasar, namun masa bayi adalah dasar periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Masa bayi adalah masa mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bayi berkembang pesat baik secara fisik maupun psikologis. Dengan cepatnya pertumbuhan ini, perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan tetapi juga dalam kemampuan. Masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan pada orang lain, merupakan efek dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi duduk, berdiri, dan berjalan dan menggerakkan benda-benda. Masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Mungkin hal ini terpenting dalam meningkatkan kemandirian adalah bahwa keadaan ini mungkin bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Masa bayi adalah permulaan sosialisasi egosentrisme, yaitu dari bayi yang muda belia cepat berubah menjadi keinginan untuk menjadi bagian kelompok sosial. Masa bayi adalah permulaan berkembangnya penggolongan peran seks hampir saat dilahirkan anak laki-laki diperlukan sebagai laki dan perempuan sebagai perempuan. Masa bayi adalah masa yang menarik. Meskipun menurut ukuran dewasa bayi punya perbandingan tubuh yang tidak wajar, tapi bagi bayi sendiri adalah menarik. Masa bayi merupakan permulaan kreativitas karena kurangnya koordinasi dari otot dan juga ketidakmampuan. Masa bayi adalah masa berbahaya. Meskipun semua tahapan dalam tentang kehidupan mengandung bahaya, tetapi bahan tertentu lebih banyak dalam periode lainnya. Tugas dalam perkembangan masa bayi. Tugas dalam perkembangan masa bayi ini, pola perkembangan di sini diramalkan meskipun bayi berbeda mencapai hal yang penting. Pola ini juga mencapai standar-standar dan juga harapan dalam bentuk misalnya tugas, dan dari bayi belajar, makan, minum, berjalan. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik di sini dijelaskan adalah pertumbuhannya pesat selama rentang terjadi masa bayi dan periode berbeda selama 6 minggu bulan pertama. Pertumbuhan ini cepat dan juga bisa menaikkan berat tubuh lebih dari pesat daripada peningkatan tinggi. Selama periode masa bayi perbedaan tidak saja terus berlangsung, tetapi semakin tampak mencolok perbedaan dalam berat lebih besar daripada perbedaan dalam tinggi. Fungsi psikologis. Fungsi psikologis masa bayi adalah masa pembentukan pola-pola psikologis fundamental untuk makan, tidur, dan buang air. Pergi pun membutuhkan kebiasaan tersebut mungkin tidak selesai pada akhir masa bayi. Pengendalian otot. Pengendalian otot pada mulanya tubuh bayi mengalami gerakan-gerakan yang menyerupai kegiatan menyeluruh pada bayi. Neonatal juga demikian, hanya dalam keadaan tidur. Perkembangan sama dengan terjadi karena adanya faktor kematangan dan faktor belajar karena otot tulang yang sudah matang. Perkembangan bicara. Perkembangan bicara merupakan sarana berkomunikasi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Semua individu harus dapat menguasai dua fungsi yang berbeda, kemampuan menangkap maksud yang ingin dikomunikasikan orang lain dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti. Tugas pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain berupa pemahaman dalam perkataan dalam setiap usia anak-anak, dan juga bisa dimengerti tampak jelas dalam masa bayi. Belajar bicara. Tugas kedua dalam berkomunikasi dengan orang lain adalah belajar bicara, karena belajar bicara dengan adalah tugas yang lama karena bagi belum cukup matang untuk belajar hal yang sulit dan buat selama tahun pertama. Perilaku emosional dalam masa bayi.
Perilaku emosional dalam masa bayi pada waktu lahir. Emosi tampak dalam bentuk sederhana, hampir tidak membedakan sama sekali. Bertambahnya usia, berbagai reaksi emosional menjadi kurang tersebar, kurang ajar dan lebih membedakan, dan reaksi emosional dapat ditimbulkan oleh berbagai macam pasangan. Perbedaan dalam reaksi emosional mulai tampak dalam masa bayi yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi fisik dan mental dari bayi. Salah satu perbedaan terpenting dalam reaksi emosional meliputi dengan dominasi emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan. Beberapa bayi memahami lebih banyak emosi sering daripada tidak senang, sedangkan bayi lain mengalami sebaliknya, tergantung terutama pada kondisi fisik dan kondisi dalam lingkungan. Perkembangan sosialisasi. Perkembangan sosialisasi adalah pengalaman sosial tinggi yang mainkan peranan yang penting dalam menentukan hubungan sosial di masa depan dan pola perilaku orang lain. Kehidupan bayi berpusat di sekitar rumah. Pola perkembangan perilaku sosial ini menjadi pola yang cukup dapat diramalkan. Jadi perbedaan karena keadaan kesehatan atau keadaan emosi juga dalam mencakup lingkungan. Awal tumbuhnya minat dalam bermain. Awal tumbuhnya minat dalam bermain, terdapat ciri-ciri bermain tertentu yang khusus dalam masa bayi. Pertama, permainan bayi tidak terdapat aturan. Sepanjang masa bayi, permainan telah merupakan bentuk permainan sendiri yang bersifat sosial, karena permainan bergantung pola perkembangan. Keempat, alat bermain saat ini belum sepenting periode berikutnya. Kelima, didanai oleh pengulangan yang tidak harganya disebabkan oleh bayi memiliki keterampilan. Perkembangan pengertian. Perkembangan pengertian, bayi mulai kehidupan tanpa mengerti segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, bayi harus memperoleh pengertian mengenai apa yang diamati melalui pematangan dan belajar. Perkembangan pertama bayi diperoleh melalui penjelasan sensorik, bagaimana meraba, mencium, bau, dan menjawab semua objek yang dapat dijangkauinya. Permulaan moralitas. Permulaan moralitas, bayi tidak memiliki hierarki nilai dan suara hati bayi tergolong non-moral. Peranan disiplin dalam masa bayi, tujuan utama dari disiplinnya adalah mengajarkan kepada anak apa yang menurut dia dianggap konsisten sebagai benar dan salah, dan mengusahakan agar ia bertindak sesuai dengan pengetahuan ini. Permulaan penggolongan peran seks. Permulaan penggolongan seks. Penggolongan peran seks atau pelajaran peran seks yang benar sebenarnya dimulai sejak lahir. Bayi digolongkan sebagai laki atau perempuan, bisa dibedakan dari warna selimut atau berkulit ataupun warna popok. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga, lingkungan awal terutama terbatas pada rumah, maka hubungan antar keluarga punya peran yang penting dalam menentukan pola sikap dan perilaku perkembangan masa bayi. Bukti pentingnya hubungan orang tua antar anak. Penelitian pengertian tentang hubungan keluarga menunjukkan bahwa semua hubungan keluarga merupakan faktor penting dalam perkembangan individu. Pertama adalah kurangnya kasih sayang. Bukti yang pertama dari tinggi hubungan non berasal dari kurangnya kasih sayang sejak awal. Kedua, perilaku akrab. Kedua, pentingnya hubungan ibu anak. Itu ternyata perilaku akrab. Berarti hubungan bayi dengan ibu untuk mengganti ibu akrab dan memuaskan. Ketiga, besarnya keluarga. Bukti ketiga adalah berpengaruh besarnya keluarga terhadap perkembangan bayi-bayi dari keluarga besar dan jarak usia semua anak yang sangat kecil. Perkembangan kepribadian dalam usia bayi. Perkembangan kepribadian dalam masa bayi sudah ditentukan sejak pada waktu lahir. Kepribadian dibentuk oleh temperamen dan lingkungan yang terus-menerus saling mempengaruhi. Perubahan pola kepribadian pada masa bayi. Dari sifat kepribadian tertentu berubah sekalipun masih dalam masa bayi. Perubahan ini dapat berisi kuantitatif, yaitu menguatkan atau melemahnya sifat yang sudah ada, atau bersifat kualitatif, yaitu sifat yang secara sosial kurang baik digantikan oleh sifat sosial yang lebih baik. Bahaya dalam masa bayi. Bahaya dalam masa bayi, karena masa bayi merupakan dasar, maka masa itu khususnya merupakan masa berbahaya. Bahaya itu dapat merupakan bahaya fisik dan psikologis. Satu keduanya, misalnya menangis yang berlebihan secara fisik dan psikologis dapat merusak bayi dan suasana rumah.
Bahaya psikologis dalam masa bayi yang paling parah meliputi kegagalan bayi menguasai tugas perkembangan pada usia tersebut. Penguasaan ini penting karena ada dua hal. Pertama, semakin cepat bayi dapat mengendalikan tubuhnya, semakin cepat pula ia tidak bergantung pada bantuan orang lain. Kedua, penguasaan tugas ini memberikan dasar untuk penguasaan tugas perkembangan tahap-tahap berikutnya. Semakin baik penguasaan terhadap tugas perkembangan masa bayi, semakin mudah dan cepat anak dapat menguasai tugas masa anak-anak. Kebahagiaan pada masa bayi. Kebahagiaan dalam masa bayi secara normal tahun pertama dapat merupakan salah satu masa yang paling bahagia dalam rentang kehidupan ketergantungan bayi menari anak orang lain maupun orang dewasa. Penting diketahui bahwa tidak semua bayi mempunyai alasan untuk merasa tidak bahagia menjelang berakhirnya masa bayi, dan tidak semua bayi yang punya satu atau dua alasan untuk tidak bahagia dan bahagia. Inti pokok. Inti pokok pertama adalah ciri-ciri yang menonjol dari masa bayi yang berlangsung dari minggu kedua sampai tahun kehidupan kedua adalah bahwa periode ini merupakan tahun-tahun dasar masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Bayi yang terlambat dalam menguasai tugas-tugas perkembangannya masa bayi, yaitu tugas yang membuatnya tidak tergantung pada bantuan orang dewasa, mengalami hambatan kalau ia mencapai masa anak-anak. Ketika pertumbuhan dan perkembangan fisik berlangsung secara berangsur-angsur sepanjang masa bayi, sedangkan perkembangan fungsi fisiologis terjadi secara pesat. Keempat, karena pengendalian otot mengikuti hukum perkembangan arah, keterampilan pertama yang dipelajari adalah keterampilan kepala, lengan, dan tangan. Kelima, untuk dapat berkomunikasi, bayi harus mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain dan kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Karena tidak mampu berbicara selama hampir seluruh masa bayi, maka komunikasi bayi terutama dalam bentuk prabicara, yaitu menangis, mengonci, atau berceletuk, gerakan isyarat, dan ekspresi wajah. Keenam, emosi masa bayi berbeda dengan emosi anak yang lebih besar, anak remaja, dan orang dewasa. Pertama, emosi bayi disertai dengan pola perilaku yang terlalu besar dibandingkan dengan rangsangannya yang membangkitkan. Kedua, emosi lebih mudah dibiasakan pada masa bayi dibandingkan dengan periode-periode lain. Ketujuh, dasar-dasar sosial awal adalah penting. Pertama, karena jenis perilaku yang diperlihatkan bayi dalam berbagai situasi sosial mempengaruhi penyusunan pribadi dan sosial. Kedua, karena sekali bentuk pola-pola ini cenderung menetap. Kedelapan, perkembangan bermain mengikuti pola yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan fisik, motorik, dan mental, baik pada pola bermain pada umumnya dan juga pola permainan khusus. Kesembilan, pada masa bayi pengertian timbul dari pembangunan penjelasan sensorik, manipulasi motorik, dan menjelang akhir pada masa bayi dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Inti pokok yang ke-10 adalah peranan disiplin dalam perkembangan moral, terutama dalam bentuk hukuman untuk perilaku yang salah dan bentuk pujian untuk perilaku yang diterima secara sosial. Ke-11, penggolongan peran seks dimulai sejak lahir meskipun tekanan pada anak laki-laki untuk tampil dan berlaku sesuai dengan peran laki-laki lebih kuat daripada tekanan yang dialami anak perempuan. Ke-12, bukti dari pentingnya hubungan orang tua anak berasal dari kurangnya kasih sayang, perilaku akrab, dan pengaruh besarnya keluarga. Ke-13, masa bayi dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode di mana dasar-dasar untuk pribadian dewasa diletakkan. Ke-14, selama tahun kehidupan pertama, bahaya fisik lebih banyak jumlahnya dan lebih parah daripada bahaya psikologis. Selama tahun kedua terjadi hal yang sebalik. Dan inti pokok yang terakhir adalah ketidakbahagiaan cenderung meningkat menjelang masa bayi berakhir, meskipun bagi kebanyakan bayi rasa tidak bahagia lebih banyak dialami rasa bahagia.